peringatan gitu loh. Kalau terjadi nanti kita sudah siap gitu. Tapi kalaupun seandainya Tuhan izinkan kita gugur, percayalah, engkau akan bersama Tuhan. Apalah kehidupan di bumi ini, kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, ya sudah selesai, sudah selesai pertempuran di bumi ini, sudah selesai untuk mengendalikan daging, menyalibkan kedagingan, selesai berhadapan dengan iblis. Oke, saya bacakan dulu apa itu definisi dari gempa bumi megatrust ini supaya kita terarah. Kita pahami dulu definisinya, apa itu gempa bumi megatrust, kan gitu, supaya kita nggak ambang. Gempa bumi megatrust adalah salah satu jenis gempa bumi paling kuat yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Gempa ini dapat menyebabkan kerusakan dan tsunami yang sangat besar di wilayah pesisir. Hal itu pernah dialami oleh bangsa kita ya. Kita akan kupas tuntas hal ini dari 4 perspektif, yaitu apakah gempa ini dari Tuhan, ulah manusia, atau alam yang sudah capek dengan manusia, yang keempat iblis yang kirim. Kalau menurut saya secara pribadi, di mana itu pasti akan terjadi. Itu kan kita tidak tahu alam itu seperti mana posisi. Ya tadi Pak John sudah sedikit buka pergerakan lempeng-lempeng yang ada. Nah, jadi kita tidak tahu itu mau bilang penyebabnya karena pembangunan atau infrastruktur yang ada di Indonesia. Ya, kita tidak tahu juga karena yang tahunya itu hanya Tuhan. Nah, kalau kita mau bilang ya dari iblis, saya rasa tidak dari iblis, karena kalau semuanya itu kita bilang iblis ambil peran dari situ, tidak. Tapi kalau sampai membesar-besarkan, melebih-lebihkan, itu baru dari iblis. Nah, ini saya sudah mau kasih tahu seperti ini. Ya, saya kasih tahu ini sesuai dengan ayat Alkitab. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah pernah berfirman, Yesus sudah pernah bilang juga kepada murid-muridnya dan juga orang-orang, waktu mereka tanya, Yesus bilang, apakah akhir zaman itu akan terjadi, ada tandanya seperti mana? Ya, Tuhan Yesus bilang kalau ada gempa itu baru permulaan, kalau ada deru perang itu baru permulaan, kalau saudaranya benci saudaranya, itu baru permulaan. Jadi, kalaupun ini terjadi, ini baru permulaan. Artinya awal. Nah, kita tidak tahu nanti jadinya kapan. Kalau seperti perang, sudah bisa kita prediksi ya. Karena ada Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, Iran. Ya, saling-saling inilah. Indonesia juga mau ikut-ikutan. Saya bilang kita di Indonesia ini cukuplah, kita doakan saja supaya ada perdamaian, kita tidak usah ikut campur tangan. Biar tidak terlalu panjang kayak gitu, karena itu situasi politik. Nah, sekarang di Tuhan kasih peringatan ya. Karena satu, setiap orang yang kutuk Israel, ya pasti dia terkutuk. Apalagi kata-kata yang tidak benar. Nah, Indonesia ini saya lihat beberapa hari terakhir ini, ya banyak sekali isu-isu untuk Israel. Pada dasarnya alam sebenarnya sudah nggak bersahabat lagi dengan manusia ya. Pertama kali terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Ya, sekalipun kita tetap bisa memanfaatkan hasil alam. Tetapi kita harus ingat sejarah bahwa karena dosa Adam dan Hawa, jadi alam ini juga dikutuk, tidak lagi bisa menghasilkan dengan baik dan sempurna. Bahkan kita percaya dulu Tuhan pernah ciptakan Taman Eden, tetapi sekarang sudah tidak ada. Nah, itu salah satu bentuk bahwa memang Tuhan tarik kembalilah, itu bahasa saya, keindahan Taman Eden itu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah ini teguran Tuhan atau tidak kepada umat manusia? Jawaban saya tergantung konteks. Di Alkitab sendiri ada yang mengatakan bahwa memang Tuhan sering pakai alam semesta untuk menghukum manusia, ya, termasuk air bah. Dan juga bangsa Israel pernah itu tanah bergetar lalu terbelah. Salah satunya misalnya kelompok Bani Korah, itu terbelah langsung ditutup lagi gitu. Dan dalam kitab Injil Markus misalnya pasal 13 ayat 8, di situ disinggung bahwa gempa bumi itu merupakan salah satu tanda akhir zaman. Tadi Pak Syed sudah sebutkan, ya, ada perang di situ, ada nabi-nabi palsu di situ, dan ternyata salah satunya gempa bumi itu juga tanda-tanda kedatangan Tuhan menjelang zaman baru itu, atau akhir zaman anugerah, seperti itu. Jadi kalau saya ditanya apakah ini hukuman Tuhan kepada manusia, lihat konteks dulu. Kalau saya lebih setuju menggunakan istilah Tuhan izinkan bencana alam terjadi. Begitu ya. Gempa bumi juga sering terjadi di beberapa wilayah kita di Indonesia, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi, seperti apa itu angin topan yang melanda di bagian Bandung, ya. Itu kan melanda beberapa wilayah di sana. Dia nggak pernah kita pikirkan terjadi. Itu kan kita kan di garis katulistiwa nggak pernah mungkin bisa terjadi hal itu, tetapi bisa terjadi semacam itu, seperti angin topan gitu, angin yang bertiup itu, sehingga merusak semua rumah-rumah. Nah, dan kita juga kemudian mengetahui dari apa ini, dari MG apa namanya, dari BMG. BMKG. Dari BMKG. Ini memberitahu dan warning kepada kita, apakah ini hanya untuk menakut-nakuti? Tentu tidak. Pasti mereka punya penelitian yang sangat detail sehingga berani mengumumkan demikian. Kalau kita melihat ya, di wilayah bagian Jawa ini akan terkena potensi tsunami begitu. Ini kan bahaya. Apakah ini enggak membuat orang-orang sekitar kita atau orang-orang yang tinggal di wilayah itu menjadi takut, jadi khawatir, jadi bingung? Kan bisa itu dipakai iblis. Iblis kan selalu menggunakan kekhawatiran, ketakutan untuk membuat kita semakin panik dan semakin kurang yakin, kurang percaya kepada Tuhan. Apakah informasi semacam ini tidak terlalu dini atau terlalu cepat atau terlalu begitu cepat disampaikan, sehingga apakah kita merasa ini terlalu cepat disampaikan atau ini penting disampaikan karena bisa membuat orang-orang sekitar kita kan kepanik, ketakutan? Itu bahaya. Bila mereka seperti orang tua kan panik, mendengar seperti itu kan bisa panik, bisa takut, dan bisa juga jatuh mati. Bagaimana menurut kita informasi yang demikian? Saya rasa kalau mau bilang terlalu cepat, ya seperti yang tadi saya sudah bilang, kemungkinan besar dibesar-besarkan. Ya, siapa yang tidak panik dan siapa yang tidak takut? Namanya kalau udah dengar hal seperti itu, orang waktu kita di Bali kan di Lombok ini baru 5 koma saja Pak John sudah rata. Ya, jalan-jalan udah rusak. Ini bunyinya bukan 5 lagi, di atas 7 dan hampir 8. Siapa yang tidak panik?
Ya, baru datang lagi bulan Jepang baru 5, berapa aja sudah kayak gitu. Nah, itu yang melemahkan iman. Belum terjadi tapi dikasih seperti itu. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang kasih bumbu, itu ada juga campur tangan si jahat. Ya, artinya membesar-besarkan. Belum terjadi ya. Nah, kita juga harus berhikmat. Jangan sampai hal itu terjadi seperti itu. Ya, kita juga harus hati-hati. Makanya mulai dari waktu berita, ya, saya dengar 4 hari yang lalu, tidur itu tidak tenang. Karena apa? Gedungnya tinggi. Terus kita tidur tengah malam. Kalau baik kalau kita pas sadar, ya, semisalnya seperti itu. Siapa yang tidak mikir? Nah, setelah itu saya berpikir lagi, khusus saya, ya kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, ya kita bersyukur. Kalaupun Tuhan batalkan semuanya itu, kita tetap bersyukur. Yang maunya saya itu, kita tetap bawa dalam doa. Sehingga kalaupun itu terjadi, jangan melebihi dan kita tidak bisa batasi apa yang Tuhan mau kerjakan. Kalau itu dari iblis, kita berdoa tolak dalam nama Yesus. Tapi kalau itu Tuhan yang izinkan terjadi, kita bersyukur Tuhan kasih kita pelajaran untuk cari Tuhan lebih dekat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kalau menurut saya ya, namanya BMKG kan memang punya tugas seperti itu, menginfokan. Justru lebih bahaya kalau mereka tidak info tetapi terjadi. Jadi memang itu tugas BMKG. Jadi kita juga harus hormati ya apa yang sudah disampaikan. Ini kan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan yang mereka sudah pelajari bertahun-tahun, dan memang itu tugasnya. Mereka digaji untuk itu, untuk menganalisa tanda-tanda alam itu. Nah, memang apa yang mereka amati, yang saya dengar katanya memang udah lama nggak terjadi gempa seperti itu ya di daerah yang sudah ditandai, sehingga ditafsirkan kalau terjadi gempa itu akan menghasilkan getaran yang sangat besar. Bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 9, gitu kan. Aceh aja 8, aja udah segitu ngerinya tsunami-nya kan. Itu. Jadi sekali lagi ya kita bisa mengerti lah, bisa maklum lah apa yang telah diinfokan oleh BMKG ya. Tapi memang ini ada juga yang menggiring opini gitu ya, dikaitkan dengan politik. Nah, ini juga saya mau tanya, bagaimana pendapat teman-teman? Ada yang bilang karena Bapak Jokowi mau banyak aparat negara atau aparatur negara yang harus pindah ke IKN, sehingga dibuat isu ini supaya orang ketakutan dan mau pindah ke IKN, karena posisi IKN itu adalah tempat yang paling aman di tengah-tengah begitu. Nah, itu ada yang bilang begitu. Tapi ya saya pikir ya berpikir positif aja lah. Jadi saya tidak mau negative thinking apakah ini unsur politik, karena ada juga beredar di TikTok mengatakan ini isu-isu supaya banyak orang berbondong-bondong pindah ke IKN. Seperti itu ya. Jadi kita percaya bahwa gempa ini adalah tanda akhir zaman. Ya, tanda di mana nanti Tuhan masuk ke zaman baru. Seperti itu aja. Dan setelah saya selidiki, ternyata Tuhan juga akan menggunakan gempa, ya, seperti itu di zaman-zaman akhir ini atau menjelang zaman baru. Seperti itu. Misalnya tercatat tadi dalam kitab Wahyu, ada Wahyu pasal 6 ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Nah, kita ini kan ada di penghujung akhir zaman nih. Ya, memang kita tahu ada beberapa istilah ya mengenai kedatangan Tuhan ya.
Seperti itu. Tapi ada juga yang mempercayai bahwa Tuhan itu datang di belakang setelah banyak peristiwa-peristiwa mengerikan terjadi di bumi. Seperti itu. Jadi ya ini kita waspadai aja lah. Ya barangkali memang Tuhan sedang tegur manusia dengan caranya. Manusia yang berdosa, ya kita siap-siap aja lah. Apapun Tuhan lakukan, ya bagaimana? Kita doa saja. Seperti itu. Sodom dan Gomora juga Tuhan hukum dengan caranya. Apa yang dilakukan anak Tuhan, ya cuman bisa berdoa. Seperti itu ya. Jadi itu saja saya pikir sementara ya dari saya. Terima kasih Pak John. Baik, terima kasih khotbah populer. Ya, isu-isu semacam itu akan terus bermunculan. Kalau kita bisa main ilmu gatok ya, mungkin bisa juga karena IKN pindah ke Kalimantan, dimunculkan isu semacam itu agar banyak orang pindah ke sana. Bisa masuk akal juga sih. Kalau dipikir-pikir masuk akal, ya masuk logika lah. Tapi pada dasarnya mari kita teliti dulu, pelajari lagi dan baik-baik doakan dan sebagainya. Karena dalam firman Tuhan juga mengatakan, ujilah segala roh. Bila kita melihat seorang yang menggunakan karunia bisa menyembuhkan, bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, kita jangan lekas percaya. Ujilah segala roh, katanya begitu. Dan segala isu yang disampaikan oleh BMKG, kita juga boleh isu. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, ya berdoa sama Tuhan. Karena banyak juga gembala-gembala, pendeta-pendeta yang punya karunia sama, mereka menyampaikan bahwa wilayah Jawa akan mengalami badai, dan akhirnya betul, wilayah Jawa, Bandung dan sekitarnya akan mengalami badai, betul, dan mengalami badai. Ya, seperti itu. Bagaimana menurut kita bila kita dari BMKG menyampaikan semacam itu, kemudian ada hamba-hamba Tuhan menyampaikan hal yang sama, serupa lah, akan terjadi gempa, akan terjadi badai, semacam itu. Itu merupakan tanda akhir zaman. Dia mengaitkan dengan akhir zaman. Apakah ini kebetulan atau memang sesuatu yang dari Tuhan? Bagaimana menilainya? Nah, yang tadi Pak khotbah populer udah bilang bahwa ada isu ya karena ibu kota banyak aparat yang akan pindah ke IKN, jadi dibikin seperti itu. Saya rasa tidaklah seperti itu. Tidak seperti itu. Karena itu adalah bahasa yang berlebihan. Kita tidak boleh, itu kan kebetulan ibu kota memang mau ada di sana. Kita tidak bisa kaitkan seperti itu. Kita lihat saja firman Tuhan. Waktu murid-muridnya tanya Yesus, apakah tandanya kesudahan itu, atau apa yang akan menjadi tanda bahwa zaman itu, akhir zaman itu akan tiba. Yesus bilang kepada mereka, kalau kamu dengar deru perang, kalau kamu dengar gempa bumi di mana-mana, kalau kamu melihat ya saudara sudah mulai membenci saudaranya, papa tidak suka anak, anak tidak suka orang tua, saudara anggap lagi saudaranya tidak saudara lagi, itu adalah permulaan, artinya baru mulai mau masuk kepada akhir zaman. Jadi kalau kita lihat di akhir-akhir ini, ya kita tidak, waktu itu kan tidak tahu kalau akan ada terjadi corona, tapi kita sudah lalui, ya itu dari awal. Nah sekarang didatangi kita dengan cara seperti ini. Seringkali kita dengar ya, gempa bumi itu biasa, pergerakan lempeng, tapi ini katanya megatrust, ini cukup
kuat dan hampir seluruh wilayah yang dilalui. Nah, coba kita perhatikan kalau seluruh wilayah Indonesia kena, yang saya lihat itu yang lolos cuma Kalimantan saja. Ya, Sulawesi, Sumatera, Pulau Jawa pada umumnya itu, ya Bali, NTB, NTT. Habis itu yang tidak sebut Indonesia bagian timur itu ya tidak kena. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang dari BMKG sudah sebutkan daerah-daerah yang kena itu, ya kita bawa dalam doa. Saya di posisinya kita ada kena semua pada posisi yang itu, tapi kita bawa dalam doa. Seperti yang tadi saya bilang, kalau memang itu terjadi jangan melebihi. Itu saja. Tuhan berkati ya Pak John. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Silakan Pak Khotbah Populer. Ya, saya pikir itu budaya Tuhan ya. Tuhan itu memang punya budaya seperti itu. Banyak sekali di Alkitab bahwa alam itu memang Tuhan pakai sengaja untuk menghukum orang berdosa. Begitu. Nah, tapi memang ini kadang-kadang di luar kemampuan berpikir kita. Seperti itu. Jadi itu sangat wajar, sangat umum Tuhan pakai untuk menghukum manusia. Ya, manusia yang berdosa gitu. Banyak sekali ayatnya yang bisa kita tunjukkan. Seperti itu. Makanya kita harus waspada, berjaga-jagalah. Ya, tadi isu yang saya sampaikan itu memang nggak bisa lah dipercaya begitu ya. Kalau saya sih ya lebih percaya ilmu pengetahuan lah daripada dikaitkan kepada politik begitu. Toh juga itu untuk kebaikan kan. Barangkali betul ya, paling tidak bangsa Indonesia sudah waspada gitu, jaga-jaga. Tapi ya sekali lagi kita berdoa. Belajar dari pengalaman Abraham, ya, berdoa untuk orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Jadi itu lazim sekali bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ya, betapa spesialnya anak-anak Tuhan di mata Tuhan kan. Hampir Tuhan gagalkan itu api dan belerang, tapi ternyata sangat minim anak Tuhan di situ. Makanya Tuhan turunkan api dan belerang untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena dosa mereka yang sangat menjijikkan seperti itu. Ya, jadi ya positive thinking aja lah. Lebih baik antisipasi daripada kita asumsi gitu kan. Tapi kita mengacu ke Alkitab lah. Memang murka Allah itu sering terjadi melalui alam semesta. Seperti itu. Kalau memang gempa yang akan datang katanya itu semacam himbauan atau ancaman dari Tuhan, berarti anak-anak Tuhan harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa. Kita minta kemurahan Tuhan untuk membatalkannya. Dan saya percaya juga ya, Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan ya Pak John ya. Seperti ada Ibu Heni, itu kan sangat-sangat keras menyampaikan murka Tuhan kan kepada orang-orang, termasuk pulau-pulau yang disebutkan itu. Di zaman perjanjian lama juga banyak para nabi dipakai untuk menyampaikan murka Allah melalui alam. Seperti itu ya. Termasuk Nuh, itu Tuhan pakai. Abraham, Lut, Tuhan pakai. Tapi manusia nggak mau dengar. Akhirnya alam semesta menimpa manusia. Dan manusia mengalami kematian. Seperti itu. Jadi sangat-sangat umum dan bisa terjadi Tuhan pakai. Jadi saya pikir nggak usahlah mencibir hamba Tuhan yang menyampaikan mungkin penglihatan atau nubuat yang katanya dari Tuhan. Kita nggak usahlah punya kapasitas untuk menghakimi atau mengatakan itu salah, Anda sesat. Nggak usahlah, ya. Barangkali itu betul-betul dari Tuhan, kita nggak jadi persiapan kan? Gara-gara sudah menghakimi. Ya berdoa saja, antisipasi. Ya, ibarat kalau kita ada di satu mall,
kalau mall itu terjadi insiden atau apa kebakaran mungkin begitu kan, yang kita pikirkan adalah exitnya mana. Nah itu, jalan keluarnya mana? Kalau seandainya terjadi, apa jalan keluarnya? Supaya nggak mati konyol, kan begitu. Saya pikir itu Pak John, positive thinking dan kita berdoa. Terima kasih. Baik, terima kasih khotbah populer. Jadi BMKG menyampaikan hal itu supaya kita warning, hati-hati, waspada, dan tetap berdoa. Karena kita tahu bahwa segala zaman belum berakhir karena ada yang menahan. Memang Tuhan sudah murka dengan bumi ini karena kebanyakan kesalahan dan lain segala macam yang Tuhan yang manusia lakukan. Segala kejahatan terjadi di bumi ingin dihancurkan, tetapi Tuhan sayang kepada orang-orang yang ada di dunia yang ingin diselamatkan. Jadi masih ada penahannya. Jadi apabila kita mendengar isu semacam itu pun kita berdoakan supaya hal itu jangan enggak terjadi. Ya, itu kan warning, itu kan hati-hati kepada kita. Kita mesti hadir sebagai anak-anak Tuhan, datang berdoa supaya apa yang disampaikan oleh BMKG tidak terjadi di wilayah-wilayah kita. Supaya kita pun selamat, kita pun sejahtera di wilayah kita tinggal. Nah, selanjutnya isu semacam ini, apa pelajaran yang mungkin orang hari-hari ini ingin dengar? Karena kan isu semacam ini membuat orang khawatir, takut, cemas, dan lain sebagainya, sehingga orang juga mulai sesak nafas mendengar informasi itu wilayah karena dia tinggal di Jakarta dan dikatakan bakal terjadi gempa bumi sangat dahsyat 8,7 skala Richter terjadi di Jakarta. Orang yang tinggal di Jakarta semakin getir, takut, dan sebagainya. Apa pesan-pesan kita untuk mereka yang baru mendengar informasi semacam ini? Silakan Pak Pendeta Setfaun. Ya, jadi ketika saya sedikit ada beberapa teman yang komentar, ya kita doakan kepada Allah Bapa yang Maha Tinggi supaya ya keadilan Tuhan yang terjadi. Dan ada yang bilang juga bahwa dunia sudah penuh dengan dosa manusia. Nah, jadi ya saya secara pribadi kalau melihat hal-hal seperti ini, ya kita tidak bisa ya salahkan siapa, kita tidak bisa menghindar. Kita terus bawa diri kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, saya berapa hari, hampir sudah dua hari, saya ikuti terus berita perkembangannya tentang pembahasan megatrust ini. Karena saya juga baru dengar gempa yang sejenis ini. Saya baru tahu juga. Jadi apapun yang yang mau terjadi, ya kita serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan kita hebat kok. Tuhan kita itu luar biasa. Ia yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dia juga tahu untuk menyelamatkan semuanya. Kita hanya bawa dalam doa saja, Pak John. Rasa takut atau takut dengan sebuah peristiwa itu manusiawi. Siapapun orang yang hidup di bumi ini pasti ada rasa takut, sekalipun itu nabi, rasul. Ya, saya secara pribadi ada rasa takut. Termasuk keluarga juga ada kan. Mungkin untuk menyelamatkan dirinya pun nggak bisa nanti kalau terjadi peristiwa yang kita bicarakan ini. Tapi apakah rasa takut itu menolong? Apakah rasa takut itu membuat kita selamat? Kan enggak. Ibarat seorang tentara, ketakutan di medan tempur itu tidak akan membantu dia.
yang kita harus lakukan adalah ya bagaimana caranya mengantisipasi, ya mengantisipasi diri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, exit, jalan keluar. Seperti itu. Mengantisipasi yang saya maksud tadi bukan berarti kita menolak kalau memang Tuhan izinkan. Tetapi mengantisipasi itu adalah ya bagaimana kita bisa ini bertahan di masa sulit. Itu. Kalau exit ya jalan keluar. Kalau ibarat pelajaran gempa begitu, waktu gempa datang, kita harus berlindung dulu. Itu antisipasi keparahan yang bisa melanda. Begitu. Harus berlindung di tempat-tempat yang kita rasa aman, lalu setelah itu cari jalan keluar. Nah, dulu saya ingat betul itu di daerah mana itu ada tsunami itu, saya entah antara Aceh atau Palu kayaknya. Jadi waktu terjadi gempa itu kan air surut tuh, ya kan? Orang malah berbondong-bondong mencari ikan. Nah itu nggak memikirkan exit, berbondong-bondong cari ikan. Wow, ini airnya kering, ngejar-ngejar ikan sampai itu airnya itu surut bisa sampai 1 kilo. Pantai itu nyaris kering, malah cari ikan. Nah, karena kurangnya pengetahuan membunuh mereka. Ternyata itu waktu airnya surut, airnya itu masuk ke dalam perut bumi karena tanah terbuka, kan begitu. Begitu tanah menutup lagi, airnya muncrat ke atas sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar. Nah, kalau sudah tahu ada fenomena alam seperti itu, yang kita pikirkan jalan keluar. Ya, misalnya bawa keluargamu ke gunung. Itu. Atau ke tempat dataran tinggi yang memungkinkan engkau selamat kalau ada tsunami. Itu yang kita harus lakukan. Lalu berikutnya, ya tentu kita harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa luputkan kita dari malapetaka. Itu banyak di Alkitab, anak-anak Tuhan diluputkan oleh Tuhan dari malapetaka. Itu kita harus percayai dulu, ya, bahwa Tuhan akan buat kita spesial. Karena kita ini biji matanya. Jadi anak-anak Tuhan yang dengar ini, ya, kalaupun isu megatrust ini lagi rame, ya percaya Tuhan bisa lindungi kamu. Tuhan jaga kamu. Banyak loh kesaksian di Palu, anak-anak Tuhan selamat dari gempa, dari tsunami, seperti itu. Itu ya, jadi harus percaya. Tapi kalaupun seandainya Tuhan izinkan kita gugur, percayalah, engkau akan bersama Tuhan. Kita akan bersama Tuhan. Apalah kehidupan di bumi ini. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, ya sudah selesai, sudah. Selesai pertempuran di bumi ini sudah. Selesai untuk mengendalikan daging, menyalibkan kedagingan, selesai berhadapan dengan iblis. Kita langsung bertemu Tuhan di surga. Tapi kalau bisa ya, supaya mahkota kita itu luar biasa, kita tetap tinggal di bumi dan bisa melayani dan memenangkan jiwa. Nah, bagaimana menurut khotbah populer dan perintah Syedfawad dikaitkan dengan hal semacam ini? Mungkin saja teguran Tuhan, mungkin saja ulah manusia, ataupun karena alam marah dengan manusia, bahkan ini mungkin karena serangan iblis. Bagaimana Pak Perintah Syedfawad? Ya, itu kalau memang serangan iblis, ya kita sebagai hamba Tuhan saling menguatkan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan berikan kekuatan kepada teman-teman kita, ya, supaya jangan runtuh imannya,
percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Lalu ini buat kita supaya kita tetap kuat, ya. Ketika kita dengar info seperti itu, semakin kencang doa kita kepada Tuhan. Nah, ingat, ya, kalau semakin banyak orang yang berdoa, belas kasihan Tuhan semakin banyak bagi Indonesia. Tuhan berkati. Ya, baik. Sepertinya Pak Set lagi terganggu dengan ada yang nelpon mungkin. Jadi nggak fokus. Oke, berikutnya khotbah populer. Isu semacam ini bukankah menjadi lahan yang terbaik untuk hamba Tuhan menyampaikan kabar baik, penginjilan, dan memberitahukan bahwa ini semua memang harus terjadi karena ini memang sudah ada dalam Alkitab. Bagaimana menurut khotbah populer? Ya, saya pikir ini lahan yang subur ya untuk kita menyampaikan firman Allah. Ya, kita harus sampaikan kebenaran firman Allah bahwa Tuhan bisa gunakan alam semesta atau bencana alam untuk menghukum manusia yang berdosa. Ya, ini lahan yang subur. Makanya siapapun yang mendengarkan ini, apabila hatimu tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan, lakukan. Kuatkan, yakinkan setiap orang bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan menolong kita. Seandainya Tuhan izinkan fisik kita binasa di bumi, tapi kita harus yakinkan bahwa jiwa dan roh kita bersama Tuhan. Itu. Tetapi yang paling penting kita harus tekankan dalam berita kabar baik adalah karya keselamatan, karya Tuhan. Apa yang ada di depan kita yang berkaitan dengan bencana itu adalah media Tuhan untuk menyadarkan manusia betapa pentingnya Tuhan itu. Kalau kita lihat di sekitar kita banyak sekali orang yang hidup tanpa Tuhan. Bukan di Indonesia saja, di luar negeri juga. Bahkan banyak orang berkata Tuhan itu tidak ada. Tidak perlu menyembah Tuhan. Makanya orang-orang seperti inilah yang dapat murka Tuhan. Ini kalau udah bicara murka Tuhan yang bersifat gempa, fenomena alam, berarti global kan gitu. Bukan Indonesia saja yang terdampak. Australia pun bisa. Jepang pun bisa. Artinya kalau udah bicara alam seperti ini kan sasarannya global. Berarti kan dosa manusia itu sudah parah. Jadi, siapapun Anda, setiap bencana, setiap tanda alam harus direspon bahwa itu Tuhan bisa lakukan supaya orang kembali kepada Tuhan. Bertobat. Bumi ini sudah tua. Bumi ini sudah nggak nyaman lagi untuk ditinggali. Seperti itu. Karena bumi ini juga akan berakhir zamannya. Jadi kita, anak-anak Tuhan, come on, semakin dekat. Apa yang kau bisa lakukan? Mungkin kamu orang kaya, uangmu banyak. Saya tanya, apa yang kamu bisa lakukan? Kamu mau lari ke udara, pesawat bisa jatuh. Kamu mau lari ke bawah tanah, di situ juga tidak aman. Kamu mau lari kemana? Di mana-mana orang bisa terjadi insiden yang mengerikan secara global. Tapi yang benar itu adalah kembali ke Tuhan. Supaya apapun nanti terjadi dalam hidup ini, kita bersama Tuhan. Itu. Kita bersama Tuhan. Ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan Pak John. Terima kasih. Pak Set, boleh tambahin Pak Set? Ya, memang untuk ladang Tuhan yang subur seperti yang dibilang khotbah populer, semakin banyak kita untuk memberikan yang terbaik. Jadi satu hal yang kita perhatikan di dalam hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lagi live. Jadi hal-hal seperti ini yang
kita perlu untuk melakukan dengan segala kerendahan hati. Kita bisa memberitakan Injil dan semakin banyak yang kenal Tuhan dengan kemuliaan nama Tuhan. Ya, yang terpenting itu adalah pegangan hidup, yaitu Tuhan Yesus tadi. Ya, dan yang paling penting itu sebenarnya bukanlah fisik ini tetap aman, fisik ini tetap sehat, bukan. Apalah gunanya kita bisa selamat secara fisik, tapi secara rohani, jiwani kita nggak selamat, binasa. Begitu. Jadi kesempatan buat siapapun yang mendengar pembahasan kami ini, pastikan bahwa Anda sudah dalam Tuhan. Itu. Bahwa Anda sudah dalam Tuhan. Karena ini peringatan gitu loh. Saya pikir ini bisa peringatan dari Tuhan. Kalau terjadi nanti kita sudah siap gitu. Apapun yang terjadi kita sudah siap. Yes. Tapi kalau bisa, ya kita berdoa sama-sama. Sebentar kita berdoa supaya Tuhan luputkan ya megatrust dari Indonesia dan tidak terjadi. Supaya kita tetap bisa melayani Tuhan, hidup bercengkraman dengan keluarga dengan bahagia. Begitu yang kita harus doakan. Makanya anak-anak Tuhan bersatu nih. Khusus buat Indonesia. Tetap dalam pertolongan Tuhan. Gempa tidak terjadi. Itu yang kita harus lakukan. Nah, saya minta seluruh warga Indonesia bersatu untuk berdoa. Jangan lagi lakukan maksiat. Jangan lagi lakukan dosa. Itu artinya Anda tidak peduli dengan bahaya yang ada di depan mata. Ibarat kalau nyawa kita terancam, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Ya. Menjaga diri supaya tidak berdosa. Karena salah satu penyebab murka Allah turun, ingat, adalah dosa. Itu. Baca tuh Alkitab banyak-banyak. Alam semesta Tuhan pakai, atau bencana biasa Tuhan pakai untuk menghukum manusia berdosa. Jangan sampai karena dosamu kamu ikut menjadi korban. Itu. Ya. Jadi saya pikir itu yang harus dilakukan, berdoa, semakin dekat dengan Tuhan, pastikan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun itu Tuhan izinkan, kalaupun hal tersebut harus menimpa kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah. Artinya kita bertemu dengan Tuhan dipercepat. Tinggal bersama Tuhan di sorga dipercepat. Haleluya. Ya. Terima kasih Pak John. Baik, terima kasih. Jadi akan adanya isu semacam ini, jangan kita juga terlalu berani dan terlalu sok-sokan begitu ya, dan tidak waspada. Kadang-kadang kan saya percaya demi Tuhan, dengan iman, aku beriman, aku tidak akan mengalami dan tidak akan terkena gempa semacam itu. Aku percaya dengan Tuhan. Apakah perlu semacam itu? Apakah itu tidak merugikan diri sendiri karena terlalu percaya dan yakin bisa-bisa kena musibah itu? Bagaimana menurut pandangan Bapak Pular? Ya, kalau dalam konteks tertentu mungkin ya bisa-bisa saja ya, atau dalam momen tertentu, dan itu mungkin Tuhan yang suruh sebagai pernyataan iman gitu. Aku percaya Tuhan sertai, aku tidak akan mati, itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir tidak dalam segala situasi ya, tidak bisa begitu. Itu bisa juga merupakan kesombongan rohani gitu. Dan itu yang terjadi waktu di masa COVID. Coba. Saya ingat betul banyak sekali pendeta-pendeta yang berkata, Anda tidak akan mati, Anda akan ditolong Tuhan, Anda akan dilindungi Tuhan. Dia dijemput duluan. Itu pendeta besar loh. Itu. Ya, terus
gimana orang mendengarnya itu? Wah, dia pendeta besar aja bisa seperti itu. Dan ada juga pendeta yang bilang, kita hardik, sebentar lagi akan berakhir. Nggak berakhir-berakhir tuh. Lanjut juga pandeminya sampai bertahun-tahun. Nah, hati-hati, itu memang dari Tuhan. Pernyataan itu yang ditanamkan di hatimu, atau lu buat-buat. Itu. Kalau dibuat-buat ya siapapun bisa gitu. Nah, ternyata setelah saya belajar lebih dalam, kehidupan fisik ini sebenarnya nggak terlalu penting di mata Tuhan. Sekalipun memang ya ini dibutuhkan untuk memberitakan Injil kan. Kalau kita sudah tidak lagi ada di bumi ini kan berakhir tugas begitu. Tapi percayalah, hidup dan mati itu adalah hukum alam. Hukum alam. Serius. Tolong luruskan persepsi Anda yang berkata anak Tuhan pasti tidak kena sakit. Anak Tuhan tidak akan kena bencana. Hilangkan itu. Itu proses alam yang alami. Serius. Karena tujuan Tuhan itu kita bukan supaya terus sehat di bumi, tidak kena malapetaka. Bukan itu tujuan Tuhan yang paling penting. Sekalipun itu dibutuhkan ya. Tujuan Tuhan yang paling penting itu adalah kita serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Itu tujuan Tuhan. Termasuk dia inkarnasi supaya manusia serupa dengan Kristus. Bukan terus mengalami mujizat. Bukan terus sehat, sekalipun itu dibutuhkan. Jadi hati-hati pemahaman seperti itu. Banyak sekali saya dengar itu. Katanya kalau anak Tuhan itu harus tidak kena malapetaka. Kalau anak Tuhan kena sakit berarti nggak rohani. Siapa bilang? Paulus doa untuk orang sakit sembuh. Orang mati bangkit. Itu Paulus. Tapi duri dalam daging tidak sembuh-sembuh. Paulus adalah rasul yang mendoakan orang sembuh tetapi tubuhnya ada penyakit. Bagaimana kita menafsirkannya? Apakah Tuhan nggak sayang dia? Bukan begitu. Yang paling utama bagi Tuhan adalah serupa dengan Kristus. Jadi dengan isu megatrust ini kita harus banyak bergumul. Semakin banyak tekanan, semakin banyak ancaman untuk hidup kita ini, berarti sisa waktu kita kan tinggal sedikit nih. Berarti kita harus berjuang dengan cepat nih supaya kita serupa dengan Kristus. Banyaklah berdoa, banyaklah bergumul, lakukanlah kebaikan sebagai tanda pertobatan supaya perbuatan kita itu menghasilkan upah atau mahkota. Begitu. Kalau seandainya waktu kita cuma 1 bulan lagi, ya lakukan yang terbaik selama sebulan. Gitu. Kalau dikasih 10 tahun, lakukan 10 tahun. Berarti kan mahkota kita lebih luar biasa di hadapan Tuhan nanti. Seperti itu ya. Tolong jangan salah paham. Jadi kalau ada anak Tuhan nanti kena malapetaka, jangan bilang dia dihukum Tuhan. Belum tentu. Karena kehidupan di bumi ini adalah bagian dari hukum alam. Orang lahir, orang pergi, itu hukum alam. Anda tidak bisa menahannya. Anda pasti tua. Apapun katanya, Anda pasti tua. Itu namanya hukum alam. Dan suatu ketika kita akan kembali ke tanah. Itu namanya hukum alam. Tapi yang jadi pertanyaan sekali lagi, apakah Anda sudah menjadi seperti Kristus? Kalau belum, bahaya. Bahaya sekali, bahaya. Tapi kalau sudah, mantap. Bersiaplah apapun yang terjadi. Tapi sekali lagi, kalau boleh Tuhan, kita berdoa, ditundalah malapetaka yang sebenarnya pasti terjadi. Alkitab sudah catat bahwa fenomena alam yang mengerikan akan terjadi secara dahsyat. Seperti itu, menimpa orang-orang berdosa. Kita berdoa, anak-anak Tuhan ditutup bungkus, dikhususkan untuk menjadi benih kerajaan sorga dalam memberitakan kebaikan atau karya keselamatan Tuhan.